Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mirabelli, mahasiswa D3 Bidang Poltekkes Samarinda. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu N di BPM Usmiati Rahma Sarjana Sains Terapan Samarinda tahun 2020. Laporan tugas akhir terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 lion kasus, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi saat ini masih menjadi prioritas program kesehatan di Indonesia. Untuk menurunkan angka kematian perlu dilakukannya asuhan kebidanan yang lebih komprehensif. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2018, AKI di Samarinda mencapai 59 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB mencapai angka 34 per 1000 kelahiran hidup. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Bungkuring pada tahun 2018 diperoleh AKI sebanyak 0 jiwa per 930 kelahiran hidup, sementara AKB sebanyak 1 jiwa per 930 kelahiran hidup. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada Bidan Praktik Mandiri Usmiati Rahma Sarjana Sains Terapan, subjek kasus yang didapatkan yaitu Ibu N adalah usia 18 tahun, G1P000, usia kehamilan 33 minggu 5 hari, dan tidak memiliki penyakit yang memperberat atau diperberat oleh kehamilannya. Berdasarkan data tersebut, menurut kartu skor Puji Rohayati, Ibu N adalah ibu hamil trimester 3 dengan kehamilan resiko rendah dengan jumlah skor 2. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. D. Manfaat. F. Ruang lingkup. G. Sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka. A. Konsep dasar teori. B. Konsep manajemen. Bab 3 metode laporan kasus. A. Jenis karya tulis ilmiah. B. Lokasi dan waktu. C. Subjek kasus. D. Teknik pengumpulan dan analisa data. E. Instrumen. F. Kerangka kerja. G. Etika. Bab 4 tinjauan kasus. Data ibu. Nyonya N usia 18 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, suku Banjar, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Wahid Hasim 2, Gang Wahyu Dalam. ANC 1 pada tanggal 3 Februari 2020 di Praktik Bidan Mandiri Usmiati Rahma Sarjana Sains Terapan. Keluhan ibu tidak memiliki keluhan. HPHT 28 Mei 2018, tafsiran persalinan tanggal 5 Maret 2020. Pemeriksaan umum, tekanan darah normal, berat badan 55 kg, tinggi badan 150 cm, lila 24,5 cm. Pemeriksaan fisik, TU 29 cm, letak kepala, punggung kiri, DJJ 137 kali per menit, tidak ada odem pada ekstremitas. Diagnosis G1P00, usia kehamilan 34 minggu 3 hari, janin tunggal hidup. Pada pelaksanaan, 1. Ibu diberikan KIE tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. 2. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dan kelembapan daerah genitalia dengan sering mengganti celana dalam. ANC 2 tanggal 10 Februari 2020, keluhan ibu tidak memiliki keluhan, TTV normal, berat badan 54 kg, DJJ 153 kali per menit, TBJ 2750 gram, tidak ada odem pada ekstremitas. Diagnosis G1P000, usia kehamilan 35 minggu 3 hari, janin tunggal hidup. Pada pelaksanaan, 1. Memberikan KIE tentang persiapan persalinan dan tanda-tanda persalinan. 2. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG dengan dokter Optin untuk mengetahui kondisi janin. ANC 3 tanggal 20 Februari 2020. Keluhan ibu tidak memiliki keluhan. Pemeriksaan umum, tanda-tanda vital normal, berat badan 55 kg, pemeriksaan penunjang HB 11,7 gram per DL, HIP dan HbSAg non reaktif. Pemeriksaan fisik, DJJ 142 kali per menit, tidak ada odem pada ekstremitas. Diagnosis G1P00, usia kehamilan 36 minggu 6 hari, janin tunggal hidup intrauterin. Pada pelaksanaan, 1. Memberikan KIE tentang macam-macam jenis alat kontrasepsi. 2. Melakukan injeksi TT3. Catatan perkembangan ANC pada tanggal 9 Maret 2020, tafsiran persalinan ibu lewat 4 hari dan ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan, sehingga bidan merujuk ibu untuk dilakukannya USG dengan dokter Objin. Didapatkan hasil USG Ibu N dengan oligohidramnion sehingga akan dilakukannya persalinan dengan induksi. INC tanggal 9 Maret 2020 di Rumah Sakit SMC, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Persalinan dengan induksi kala 1 berlangsung kurang lebih 8 jam
Pada pukul 15.00 dilakukan pemeriksaan dalam, tidak ada pembukaan. Pukul 16.00 dimasukkan 1/4 sitotek melalui pervagina. Pukul 21.00 dilakukan pemeriksaan dalam, terdapat pengeluaran lendir darah, porsi tebal, pembukaan 4, ketuban positif, presentasi kepala, denominator, ubun-ubun kecil, HOT 1. 23.00 pembukaan lengkap, HOT 2 dilakukan amniotomi. Kala 2, pukul 00.41 bayi lahir spontan. Kala 3, 00.53 plasenta lahir lengkap. Kala 4, melakukan pemantauan kala 4 yang terlampir dalam partograf. BBL pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 00.41 WITA di Rumah Sakit SMC. Bayi lahir spontan dengan jenis kelamin perempuan. Nilai Apgar skor 8/10, ketuban jernih. Antropometri, berat badan 2.600 gram, panjang badan 49 cm, lila 11 cm. Pemeriksaan fisik, terdapat kaput, tidak ada iritasi dinding dada, tali pusat supel, terdapat 2 arteri 1 vena, refleks positif, labia mayores sudah menutupi labia minora, anus positif, tidak ada kelainan. Diagnosis neonatus cukup pulang sesuai masa kehamilan usia 0 hari. Penata laksanaan 1. Setelah bayi lahir langsung melakukan pendidikan selintas, memberikan injeksi Neoka 0,5 cc di paha kiri secara IM, memberikan tetes mata, menjaga bayi tetap hangat, memberikan bayi vaksin HB0 0,5 cc di paha. Kunjungan IPA 1, kunjungan neonatus 1 pada tanggal 11 Maret tahun 2020 di PMB Usmiati Rama Sarjana Sains Terapan. Pemeriksaan pada ibu, keluhan ibu mengatakan masih belum banyak keluar, tekanan darah 130/70, berat badan 50 kg, BAB belum ada. Kontrasi uterus bayi, kandung kemih kosong, TUP 3 jari di bawah pusat, DRA 11 x 3 cm, terdapat odem pada bekas jahitan, perdarahan lower rubra, tidak ada odem pada ekstremitas. Pemeriksaan pada bayi, keluhan ibu mengatakan saat ini bayinya demam, suhu 38,1 derajat Celcius, berat badan 2.610 gram, panjang badan 49 cm. Tidak ada perdarahan dan peradangan pada tali pusat, refleks positif. Penata laksanaan 1. Memberikan KIE mengenai ASI eksklusif. 2. Nutrisi ibu nifas. 3. Mengajarkan ibu dan suami cara pijit oksitosin agar membantu pengeluaran ASI. 4. Menganjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya dan mengompres bayi dengan air hangat. Kunjungan nifas 2 dan kunjungan neonatus 2 pada tanggal 17 Maret tahun 2020. Pemeriksaan pada ibu, keluhan ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka jahitan. TTV normal, berat badan 48 kg, BAK dan BAB sudah lancar. ASI lancar, kontraksi uterus baik, TFU pertengahan sifisis pusat, perdarahan lohea sanggulenta, tidak ada tanda-tanda reda. Pemeriksaan bayi, keluhan bayi muntah susu 2 kali tadi malam, berat badan 3000 gram, pusat telah puput, perut tampak membesar dan kembung, terdapat hipertempani pada 9 regio. Penata laksanaan 1. Memberikan KIE mengenai seksual pasca persalinan. 2. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan genitalia. 3. Mengajarkan ibu posisi bayi setelah menyusui agar bayi sendawa dan posisikan bayi miring jika muntah atau gumoh. 4. Memberikan KIE tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Kunjungan nifas 3 pada tanggal 15 April tahun 2020. Keluhan ibu tidak memiliki keluhan. Pemeriksaan umum, TTV normal, antropometri, berat badan 45 kg. Pemeriksaan fisik, TUP tidak teraba, perdarahan lohea alba. Diagnosis P1001, nifas normal postpartum hari ke-35. Penata laksanaan 1. Memberikan KIE tentang keluarga berencana. 2. Mengajukan ibu untuk menjaga kebersihan genitalia. 3. Memberitahu ibu untuk tetap menjaga pola makan dan makanan-makanan yang bergizi seimbang seperti makan tinggi protein. Kunjungan neonatus 3 pada tanggal 3 April 2020. Keluhan ibu mengatakan anaknya tidak merasakan keluhan. TTV normal, berat badan 3.750 gram, panjang badan 52 cm, lingkar lengan 12 cm. Perut tampak membesar dan kembung, terdapat hipertempani. Diagnosis NCB SMK usia 24 hari, masalah perut membesar dan kembung. Diagnosa potensial atau masalah potensial muntah, potensial tidak ada. Penata laksanaannya 1. Memberikan KIE tentang imunisasi 5 dasar lengkap atau 2. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk menyendawakan bayinya setelah menyusui. KB pada tanggal 15 April 2020. Keluhan ibu tidak memiliki keluhan, ibu tidak pernah menggunakan kontrasepsi jenis apapun. Tanda-tanda vital normal, berat badan 45 kg.
Terdapat pengeluaran ASI, tinggi fundus uteri tidak teraba, pengeluaran lohe alba. Diagnosis P1001, usia 18 tahun, calon akseptor KB, suntik 3 bulan. Pelaksanaan 1. Memberikan KY tentang alat kontrasepsi suntik 3 bulan. 2. Memberitahu ibu untuk segera datang kembali jika sudah siap untuk dilakukan suntik KB 3 bulan. Bab 5. Pembahasan antenatal care. Pada pemeriksaan ANC, ibu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan teori. Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 9 kali pada kehamilannya. Namun tafsiran persalinan ibu telah lewat 3 hari dan tidak ada tanda-tanda persalinan, sehingga ibu merasa cemas dan bidan melakukan rujukan untuk dilakukan USG pada Dr. Epjin. Pada tanggal 9 Maret, penulis membawa Ibu N ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan USG. Didapatkan hasil oligohidramnion. Oligohidramnion adalah suatu keadaan di mana air ketuban kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 cc. Menurut Manual 2007. Adapun indikasi induksi persalinan yaitu ketuban pecah dini, kehamilan lewat bulan, oligohidramnion menurut Oxfam 2010. Dari teori tersebut maka indikasi dilakukan induksi dengan kondisi oligohidramnion ini sesuai dilakukan. Pada kala 1 berjalan kurang lebih 8 jam dan pada kala 2 ibu berjalan lancar, namun terdapat robekan perineum derajat 2, kala 3 plasenta lahir lengkap dan tidak ada hambatan. Pada kala 4 dilakukan observasi TTV, kontraksi kandung kemih dan perdarahan ibu selama 2 jam postpartum. Bayi baru lahir. Bayi dilahirkan pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 04 WITA, jenis kelamin perempuan, Apgar skor 8/10. Pemeriksaan bayi normal, tidak ada kelainan. Bayi lahir langsung menangis, kuat, bergerak aktif dan tidak cyanosis. Parnay 2008. Bayi telah diinjeksi vitamin K 0,5 cc dan diberikan salep mata. Pemeriksaan nifas. Pemeriksaan ibu nifas dilakukan sebanyak 3 kali di praktik bidan mandiri Usmiati Rahma Sarjana Sains Terapan. Pada kunjungan pertama, tanda vital ibu dalam batas normal. Ibu memiliki keluhan ASI tidak lancar. Penulis mengajarkan ibu pijat oksitosin untuk merangsang keluaran ASI menurut Parnay 2008. Pada bekas jahitan pada perineum, ibu merasakan nyeri. Tidak ada tanda infeksi dan perdarahan ibu juga normal. Penulis memberikan KY tentang personal hygiene pada area genitalia. Pemeriksaan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil pemeriksaan pada kunjungan pertama, bayi mengalami demam dengan suhu 38,1 derajat Celcius. Kunjungan kedua dan ketiga, ibu mengatakan bayinya mengalami muntah susu 2 kali. Didapatkan pemeriksaan fisik. Pada abdomen, bayi mengalami kembung dan terdapat hipertimpani. Bayi terdapat peningkatan berat badan dari 6.610 gram menjadi 3.700 gram yang ada dalam batas normal, yaitu kurang lebih 800 gram setiap bulannya. Keluarga berencana. Ibu diberikan pendidikan kesehatan mengenai macam-macam alat kontrasepsi dan ibu memilih untuk menggunakan KB 3 bulan karena ibu masih memberikan ASI. Bab 6. Penutup. Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus community of care pada Ibu N yang dimulai dari kehamilan hingga pelayanan kontrasepsi, dengan melakukan pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah Parnay, asuhan kebidanan secara komprehensif ini dilakukan sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, dan neonatus. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.